Oke, selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan melakukan PDPR kita. Kita akan masuk ke dalam bab 1, yaitu nomor nisbah. Oke, hari ini kita akan belajar subtopik yang pertama, yaitu integer. Dalam subtopik ini dia mengandungi beberapa subtopik lagi. Tapi pada hari ini kita akan belajar hanya 2 subtopik dalam subtopik integer. Yang pertama adalah mengenal nomor positif dan nomor negatif berdasarkan situasi sebenar. Oke, dalam subtopik ini kita akan belajar 3 benda. Yang pertama adalah nomor positif, yang kedua adalah nomor negatif, dan yang ketiga adalah sifar. Sifar kita tahu kosong. So, kosong ini bukan nomor negatif dan dia juga bukan nomor positif. Dia berada di tengah-tengah. Maksudnya dia macam bersifat neutral. Oke, sekarang kita lihat apa itu nomor positif. Oke, di sini nomor positif dia bilang nomor bulat yang mempunyai tanda tambah atau tiada tanda. So, maksudnya kalau kamu nampak 32 begitu, tambah 32 ataupun 32, ini merupakan nomor positif, yaitu nomor bulat. Dia bukan pecahan, dia bukan perpuluhan, tapi dia nomor bulat. Dan dia mesti ada tanda positif, ataupun tiada tanda pun itu dikira sebagai nomor positif. Oke, seterusnya nomor positif mewakili perubahan nilai melibatkan peningkatan. So, kita ambil contoh suhu. Contoh suhu pada hari ini adalah 23 bulan 3. Contoh suhu hari ini adalah 23 degree Celcius. Dan suhu pada esok hari adalah 24 hari bulan 3 adalah 27 degree Celcius. Oke. Di sini kita lihat beza suhu pada 23 hari bulan dan 24 hari bulan. Pada 23 hari bulan dia 23 degree Celcius, manakala pada 24 dia meningkat. Nomor dia bertambah, suhu dia bertambah, yaitu 27 degree Celcius. So, ini dikira sebagai nomor positif, sebab dia melibatkan peningkatan. Oke, seterusnya, nomor positif juga mewakili pergerakan ke kanan, dari ke kanan, atau ke atas. Contohnya dia graf lah. Kalau kita tengok graf, di sini kosong. Semakin dia naik, nomor dia semakin bertambah. Oke, nomor positif dia melibatkan peningkatan. Begitu juga dengan kalau dia pergi kanan, nomor dia juga akan semakin bertambah. Oke, itu maksudnya. Selain itu, contoh lain yang kita boleh ambil, yang melibatkan pergerakan adalah contoh lift. Oke, contoh kamu di sini berada di tingkat paling bawah, di ground floor. So, kamu naik lift, contoh ini lift, kamu naik lift nih untuk naik di tingkat ini, tingkat 2. So, dia bergerak ke atas. So, ini juga merupakan nomor positif sebab kamu dari ground floor, contoh kosong. Kamu mau pergi tingkat 2, so nomor kamu meningkat. Dari kosong dia pergi 2, begitu. Ini juga merupakan contoh nomor positif. Oke, seterusnya kita pergi kepada nomor negatif. Kalau nomor negatif, dia wajib ada simbol tolak di hadapan. Contoh, negatif 2, negatif 25, negatif 16. Kalau nomor negatif, dia mesti ada negatif di hadapan. Oke. Seterusnya, nomor negatif juga mewakili perubahan nilai melibatkan penurunan. Kalau tadi, nomor positif dia melibatkan peningkatan, tapi kalau nomor negatif dia melibatkan penurunan. Contoh dia suhu. Kita guna suhu juga. Suhu. Contohnya, suhu pada 22 hari bulan 3 adalah contoh 30 degree Celcius. Dan suhu pada 23 hari bulan 3 adalah 23 degree Celcius. Oke, kita tengok. Suhu pada 22 itu 30. Manakala suhu pada 23 hari bulan itu 23. So, maksudnya dari 30 pergi 23. So, maksudnya dia berlaku penurunan. Nomor dia semakin berkurang. Ini juga kita panggil sebagai nomor negatif. Oke, seterusnya
Nomor negatif juga mewakili pergerakan ke kiri atau ke bawah. Tadi kalau nomor positif dia pergi atas dan kanan, tapi kalau nomor negatif dia pergi kiri dan dia pergi bawah. Begitu. Begitu juga dalam graf. Semakin kamu ke kiri, nomor kamu akan semakin kecil sebab dia negatif kan. Begitu juga kalau kamu ke bawah, nomor kamu akan semakin kecil sebab dia ada nomor negatif. Contoh, kita guna contoh lift tadi. Kamu di sini. Kamu ada di sini di tingkat 2. Dan kamu mau pergi ground floor. Tingkat paling bawah, kosong. So, sini kosong, sini 2. Maksudnya kamu mau turun pergi sini, kamu turun. Jadi, dari 2 pergi kosong. Maksudnya dia berlaku penurunan. Ini merupakan contoh nomor negatif. Oke. Mari kita tengok latihan untuk subtopik yang pertama ini. Yang pertama, kenal pasti sama ada yang berikut ialah nomor positif atau nomor negatif. Oke, kita tengok yang E. Di sini dia bilang positif 75. Dia sudah terang-terang ada tanda positif di sini. Tadi nomor positif adalah nomor tidak perlu ada simbol atau ada simbol tambah di hadapan, itu adalah nomor positif. Jadi, kita boleh katakan yang E ini adalah nomor positif. Oke, seterusnya B. Negatif 23. Negatif. So, maksudnya di depan tuh ada tolak. Maksudnya ini adalah nomor negatif. Oke. Yang ini C. C dia tidak apa-apa simbol. Kita tahu kalau dia tidak ada apa-apa simbol di hadapan, dia adalah nomor positif. Kita sudah belajarkan tadi. Dia adalah nomor positif. Dengan nomor positif. Oke. Seterusnya kita pergi kepada latihan seterusnya. Oke. Bagi situasi yang berikut, wakilkan dua perubahan yang bertentangan dengan menggunakan nomor positif dan menggunakan nomor negatif. Oke. Harga saham E naik sebanyak 8 sen. Naik. Maksudnya dia meningkat. Kalau meningkat dia mesti nomor positif. So kita boleh tulis di sini saham E ialah nomor positif. Terus manakala harga saham B jatuh sebanyak 13 sen. Jatuh maksudnya kalau jatuh dia turun pergi bawah. So kalau dia turun pergi bawah adalah negatif. So kita boleh cakap bahwa saham B ialah nomor negatif. Oke. Seterusnya kita lihat soalan B. Sebuah kapal terbang berada 300 meter di atas paras laut dan kapal selam berada 25 meter paras laut. Maksudnya kapal terbang berada pada 300 meter paras laut. Berada di atas. So kalau atas, dia ada di atas. So maksudnya kapal terbang ialah nomor positif. Adalah nomor positif sebab dia berada di atas, yaitu 300 ataupun kita boleh tulis sebagai 300 saja tanpa ada simbol tambah di hadapan. Seterusnya kapal selam. Manakala kapal selam dia cakap 25 meter bawah, di bawah. So maksudnya kapal selam ialah nomor negatif, yaitu negatif 25. Begitu juga dengan nih, saham E ialah nomor positif. So, nomor positif 8 sen. So, maksudnya kita boleh tulis tambah 8 atau boleh tulis sebagai 8 sahaja. Manakala untuk saham B, dia jatuh sebanyak 13 sen. So, sedangkan dia jatuh dan dia adalah nomor negatif, perlu ada tanda negatif di hadapan, yaitu negatif 13 sen. Oke. Sudah kita pergi kepada subtopik yang kedua, yaitu mengenal dan memerihalkan
integer. Oke. Mengenal dan memerihalkan integer. Di sini integer, kita tahu integer adalah nomor bulat positif, nomor bulat negatif, dan juga sifar. Tapi contoh nomor bulat positif 37, 80, nomor bulat negatif, negatif 2, negatif 15, sifar adalah kosong. Sifar juga adalah integer, tapi integer mesti nomor bulat saja, mesti. Dia tidak boleh nomor, dia mesti nomor bulat. Dia tidak boleh perpuluhan, pecahan. Ini tidak boleh. Ini bukan integer. Kalau kamu nampak 3.7, terus negatif 2.5, ataupun 4/9, 2/3, ini bukan integer, sebab integer mesti nomor bulat saja. Mesti nomor bulat saja. So, kalau kamu nampak perpuluhan selepas ini, kamu nampak negatif 2.5 atau pecahan, dia bukan integer. Kalau soalan tanya, adakah 3.7 ini merupakan integer? Tidak, sebab dia perpuluhan. Integer mesti nomor bulat sahaja, macam ni. Macam ni. Oke. Itu saja untuk mengenal dan memerihal integer. Mari kita tengok soalan dia. Oke, ini contoh soal. Ini contoh soalan. Oke, dia bilang di sini bulatkan integer. Oke, kita tengok satu-satu. Ini negatif 0.25. Oke, dia perpuluhan. Maksudnya dia bukan integer. Dia bukan integer. So, ini 36. 36 dia adalah nomor bulat. So, ini adalah integer. Oke, seterusnya positif 90. Ini merupakan nomor bulat. So, ini adalah integer. Begitu juga dengan 100. Dia nomor bulat, so dia integer. Tapi, yang ini negatif 4/9. Ini merupakan pecahan. So, kalau dia pecahan, dia bukan integer. Sebab dia bukan nomor bulat. Oke, 52. Negatif 52. Ini merupakan integer sebab dia nomor bulat. Seterusnya 45.7. 45.7 dia merupakan nomor berbentuk perpuluhan. So, kalau berbentuk perpuluhan, dia bukan integer. Oke, ini negatif 10.7. 0.7 dia adalah perpuluhan. So, dia bukan integer. Seterusnya 2/3. 2/3 adalah pecahan. So, kita tidak boleh anggap ini sebagai integer sebab dia pecahan. Kita perlu ingat integer adalah nomor bulat saja. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini.